Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata kuliah pengolahan citra digital, kita akan melanjutkan topiknya yaitu pengenalan pola. Langsung saja saya share screen untuk materi hari ini. Apakah semuanya sudah terlihat? Sudah ya? Kemudian saya slideshow. Nah, ini untuk hari ini pengenalan pola. Pengenalan pola ini sangat sering menjadi topik pilihan untuk baik tugas akhir maupun disertasi. Jadi mungkin kalau yang berminat ke tugas akhirnya mengambil pengolahan citra, mungkin nanti bisa ambil dari sub bab pengenalan pola. Jadi agenda hari ini kita akan membicarakan terkait pengenalan pola, kemudian template matching, kemudian sub of absolute difference atau biasa kita singkat atau kita sering sebut dengan SAD, kemudian NC atau normalized correlation. Yang pertama untuk pola adalah susunan dari sebuah descriptors ciri visual dari citra. Jadi seperti apa yang kita lihat, apa yang dilihat oleh mata manusia. Pola pada sebuah citra dapat juga disebut sebagai objek. Beberapa jenis deskriptor antara lain ada bentuk, warna, dan tekstur. Contohnya kalau kita melihat benda di sekitar kita, ada lemari, kemudian ada kursi, ada meja, maka dengan mudahnya mata kita mengetahui, oh kalau bentuk lemari itu besar dan tinggi. Kemudian kalau bentuknya meja itu seperti ini. Kemudian kalau bentuknya kursi itu seperti ini. Jadi kita dengan mudah membedakan dari beberapa objek itu berdasarkan bentuknya. Kemudian kalau berdasarkan warna, misalkan mata manusia juga dengan mudahnya membedakan antara apel Fuji yang berwarna merah muda dengan apel Malang yang berwarna hijau. Atau berdasarkan tekstur, misalkan dengan hanya melihat tekstur dinding yang misalkan teksturnya terbuat dari batu bata yang tidak di semen ya, dengan tekstur dinding yang sudah disemen dan dicat, maka dari secara kasat mata atau dengan hanya melihat kita bisa mengetahui perbedaan berdasarkan tekstur tanpa harus menyentuhnya. Atau bisa dengan contoh lain ya. Misalkan aspal. Lapisan aspal dengan lapisan pasir. Nah, untuk lapisan aspal dan lapisan pasir itu kan juga kita bisa lihat secara kasat mata dengan mata kita secara mudah bisa membedakan. Oh, ini tekstur aspal itu seperti ini. Oh, ini tekstur pasir atau tanah itu seperti ini. Kemudian, deskriptor dapat diambil langsung dari nilai pada citra melalui sebuah algoritma tertentu. Pada beberapa aplikasi deskriptor, sering juga kita sebut sebagai
fitur atau feature. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan di final project atau tugas akhir itu misalkan mengambil topik tentang eh, pengenalan pola ya untuk datasetnya misalkan image. Nah, untuk image sendiri kita bisa melakukan pendekatan nih, yaitu menggunakan ekstraksi feature. Nah, ekstraksi feature apa yang akan kita gunakan? Nah, kembali lagi ke studi kasusnya. Studi kasusnya seperti apa? Misal kalau studi kasusnya terkait daun melon. Nah, daun melon ini kan bagaimana kita bisa mendeteksi atau memprediksi penyakit yang ada di daun melon. Atau mungkin bagaimana kita bisa mengetahui apakah si tanaman melon itu sehat atau tidak sehat berdasarkan bentuknya. Nah, kalau yang daun yang sehat itu biasanya dia lebar-lebar daunnya. Sedangkan daun yang tidak sehat dia biasanya menggulung. Nah, dari bentuknya saja mata kita bisa dengan mudah membedakannya. Oleh karena itu, dari sini bisa diadopsi oleh si komputer ini. Si komputer ini nantinya bisa membedakan juga antara si bentuk daun yang sehat dan si bentuk daun yang tidak sehat. Seperti itu. Itu contohnya. Itu kalau berdasarkan pendekatan ekstraksi feature bentuk. Nah, nanti juga ada warna dan tekstur. Seperti itu ya, untuk pengenalan pola. Kemudian, deskriptor dapat digunakan untuk mengenali pola berdasarkan kemiripannya. Di sini secara umum ada dua, bisa berbasis feature tadi dan berbasis template. Untuk berbasis feature di sini yang memiliki feature kuat, contohnya ada pola batik, bentuk daun, atau tekstur tadi ya. Misalkan kita bisa mengetahui tekstur dari misalkan lapisan aspal dengan lapisan lantai. Nah, kemudian untuk berbasis template di sini digunakan ketika feature citra tidak terlalu kuat seperti karakter huruf dan angka. Oke, kita tidak membicarakan ekstraksi feature kali ini karena itu ada di subbab lain. Oleh karena itu saya akan membicarakan di template matching. Untuk template matching itu sebuah teknik pengenalan pola yang sederhana. Bekerja dengan mencocokkan template terhadap citra target. Proses mencocokkan dilakukan menggunakan dua cara. Yang pertama SAD. Jadi kita menghitung SAD-nya, sum of absolute difference. Kemudian kita menghitung NC-nya, normalized correlation. Untuk yang SAD, kita akan mendapatkan nilai yang semakin rendah, sedangkan untuk NC, kita akan mendapatkan atau mencari nilai yang semakin tinggi. Jadi, berkebalikan ya. Next, untuk SAD sendiri, SAD bekerja dengan prinsip yang sangat sederhana, yaitu dengan menjumlahkan selisih absolut. Selisih absolut di sini berarti harga mutlak ya, dari template terhadap citra target. Maaf, ini typo template ya. Template. Contoh saja, saya punya citra dengan dimensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 1, 2, 3, 4, 5. 7 kali 5 terhadap target. Targetnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 5 dimensi. Pertanyaannya, atau soalnya adalah tentukan lokasi template pada citra target dengan cara perhitungan SAD tadi. Maka awal mula kita di iterasi pertama ya. Kita ambil sesuai dengan ukuran dari citra targetnya itu ya. Template targetnya itu ya. Jadi di sini kita ambil ukurannya sama, kemudian kita hitung per baris, per kolomnya itu. Setiap elemen yang ada di dalamnya. Jadi misalkan ini 1,
dikurangin 1. Kemudian di harga mutlak. Ditambah 1 dikurangin 1. Ini ya. Ditambah 0 dikurangin 1 di harga mutlak. Ditambah ke bawahnya 1 dikurangin 1 ini ya. Plus 0 dikurangin 0 di harga mutlak. Plus dan seterusnya sampai dia di paling akhir ini. Nah, di paling akhir ini kita dapatkan. Setelah itu selesai dia perhitungannya, maka didapatkan nilainya adalah 2. Dari mana 2? Dari hasil akhir ini. 1 dikurangin 1 adalah 0. 0 di harga mutlak ya tetap 0. Ditambah 1 dikurangin 1 adalah 0. 0 di harga mutlak juga 0. Ditambah 0 dikurangin 1 adalah min 1. Di harga mutlak always positif. Kemudian ditambah 1 min 0, 0 di harga mutlak, ya tetap 0, dan seterusnya sampai nilai sampai perhitungan yang terakhir sini. Maka kita dapatkan nilainya adalah 2. Next, bagaimana cara bergeser di iterasi kedua? Bergesernya adalah bergeser 1 kolom, seperti ini. Jadi dengan ukurannya sama ya, ukurannya sama. Jadi dia bergeser dari sini, dia bergeser ke sini. Kemudian nanti bergeser ke sini, dan ke sini. Seperti itu. Dengan cara yang sama, maka kita dapatkan di iterasi kedua adalah nilainya 13. Dari mana caranya sama ya? Jadi nanti ini dihitung 1, dikurangi 1, di harga mutlak, kemudian 0, dikurangin 1 di harga mutlak, kemudian 0 dikurangin 1 di harga mutlak, dan seterusnya. Sampai habis, maka kita dapat nilainya 13. Iterasi selanjutnya kita bergeser ke sini, maka kita dapat nilai SAD-nya 6. Iterasi keempat kita bergeser, kita dapatkan nilai SAD-nya 13, dan iterasi yang terakhir, setelah bergeser kita dapatkan SAD-nya adalah 4. Kenapa berhenti di iterasi kelima? Karena dia tidak bisa lanjut ke sini. Karena di sini sudah habis. Jadi nggak mungkin ini kita lanjutkan ya. Sini kan udah tidak ada, udah habis ya. Maka dia berhenti di iterasi kelima. Seperti itu. Kemudian, hasilnya seperti apa? Tadi kita sudah menghitung nilai SAD-nya di setiap iterasi ya. Hasil akhirnya adalah kita mencari nilai SAD yang paling kecil. Jadi dilihat ini 4 SAD-nya. 4, 13, 6, 13, dan 2. Dari itu semua, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah SAD-nya 2, maka hasilnya yaitu seperti ini ya. Hasilnya adalah yang paling mendekati untuk SAD. Terletak pada citra yang ini. Ini ya. Di yang pertama ini, karena hasilnya adalah 2. SAD-nya paling kecil. Ini adalah letaknya, lokasinya. Next, yang kedua adalah kita menggunakan normalized correlation atau biasa kita singkat dengan NC. Rumusnya adalah sebagai berikut, mencari nilai NC, yaitu sama dengan sigma, mulai dari P sama dengan 1 sampai N, kemudian WP dikalikan dengan W aksen P, di mana WP merupakan citra target dan W aksen P merupakan template ke P. Baru setelah itu dibagi akar sigma P sama dengan 1 sampai N, W aksen P, WP kuadrat, kemudian akar sigma P sama dengan 1, baru yang ini W aksen P kuadrat. Seperti itu ya. Langsung aja kita ke contoh. Jadi saya punya citra C dan template T ya. Kita masih ya sama ya, menentukan lokasi template
pada citra target dengan cara NC itu seperti apa. Jadi nanti kita akan tahu lokasinya yang paling mendekati yang mana, di bagian mana. Next, untuk NC tadi kita masukkan dengan rumus yang sudah saya jelaskan ini. Kita masukkan rumus ini ya. Di iterasi pertama, 1 dikalikan dengan 1. 1 dikalikan dengan 1. 0 dikalikan dengan 1. Ditambah 1 dikalikan dengan 1. Ditambah 0 dikalikan dengan 0. Ditambah 1 dikalikan dengan 1. Ditambah 1 kalikan dengan 1. Dan seterusnya sampai 0 dikalikan dengan 1. Sampai di sini ya. Sampai paling akhir adalah 0 kalikan 1. Baru dibagi keseluruhan. Ini dibagi, kemudian diakar. Diakar ya. Diakar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, ditambah 0 kuadrat. Ditambah 1 kuadrat. Ini ditambah 0 kuadrat. Dan seterusnya sampai 0 kuadrat di sini. Maka kita kasih tutup kurung di sini. Tutup kurung. Ini kan kurung buka, kurung tutup. Rumusnya adalah dikali ya. Ini dikali. Ini kan dikali ya. Dikali, maka di sini juga dikali. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat ini ya. Yang template T-nya ya. Sampai yang terakhir yaitu 1 kuadrat. Maka kita hitung hasilnya. Dari yang pertama yaitu 10 berarti dibagi akar 10 kali 12. Maka kita ketemu 0,913. Lakukan ini sampai iterasi yang terakhir. Jadi nanti tinggal digeser ya. Sama, digeser. Iterasi kedua berarti ini. Iterasi ketiga berarti yang ini. Iterasi keempat berarti yang ini. Dan iterasi yang kelima geser lagi yang sebelah sini. Nah, berarti berhenti di iterasi ke-5. Maka kita akan dapat masing-masing nilai NC, ya, nilai NC-nya. Iterasi pertama 0,913, 0,258 untuk iterasi kedua, 0,707 untuk iterasi ketiga, 0,258 iterasi keempat, dan 0,817 untuk iterasi kelima. Dari sini untuk nilai NC adalah kita mencari nilai yang paling besar. Nah, kita lihat yang sudah saya jelaskan di sini ya. Nah, ini semakin tinggi nilai korelasi, maka citra akan semakin cocok. Maka kita lihat yang semakin besar. Yaitu yang semakin besar adalah 0,9. Maka dia lokasinya, citra yang paling cocok berada pada iterasi pertama. Next, ini buat latihan hari ini. Tadi kan hanya melihat hanya melihat penjelasan saya. Jadi teman-teman bisa mencoba di Excel ya. Di Excel ini contohnya saya punya citra C dan citra T. Citra T sebelah sini, ini citra C. Hitung menggunakan SAD dan NC, maka didapatkan citra yang seperti apa di lokasi template-nya yang paling mendekati ya. Jadi bisa dihitung menggunakan SAD dan NC. Silakan dikerjakan. Kemudian apabila ada pertanyaan, silakan mengutarakan melalui WhatsApp, bisa direct message atau melalui grup.
Jadi nanti teman-teman juga bisa tahu ya apa yang ditanyakan kalau melalui grup. Monggo silakan. Kemudian saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurangan dalam menjelaskan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.